Ada juga yang melalui pengolahan. Nah, yang melalui pengolahan ini biasanya agregat yang besar, batu yang besar dipecah dengan menggunakan crusher, stone crusher. Kalau dia kerikil, biasanya licin, ya, permukaannya licin, bentuknya relatif bulat, ada juga yang pipih atau lonjong. Ukurannya macam-macam, ya, tapi relatif relatif ya ukurannya macam-macam ya. Nah, sementara agregat melalui pengolahan bentuknya menyerupai kubus, permukaannya kasar, ukurannya bisa kita bentuk dari mulai ukuran paling kecil sampai ukuran paling besar. Sementara kalau agregat yang siap pakai kita nerima saja, tidak bisa kita ngatur ukurannya. Ya, dengan demikian mereka punya sifat-sifat yang berbeda. Ya, bulat, pipi, lonjong itu milik kerikil, sifat seperti itu ya. Kubus, ya itu milik daripada batu pecah. Permukaan kasar itu punya batu pecah. Ya, kalau misalnya kerikil bentuknya relatif bulat, pipi atau lonjong. Nah, yang bulat ini dia bidang kontaknya sedikit. Ya. Artinya gesekan antar butirnya tidak begitu kuat. Akibatnya dia kurang stabil, mudah tergelincir. Kalau kubus, ya gesekan antar badannya itu relatif banyak, ya sehingga dia akan saling mengunci. Nah, ini lebih baik. Ya. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa agregat hasil batu pecah lebih baik dibandingkan dengan kerikil. Ya, tapi kalau untuk kerjaan-kerjaan misalnya di struktur, kerjaan kolom, masih bisa kita campur dengan kerikil 30%. Ya, sebaiknya menggunakan batu pecah kalau mau baik, kalau mau bagus seperti itu ya. Nah, ini teksturnya ya. Itu yang sebelah kiri itu tekstur kalau permukaannya kasar. Yang sebelah kanan kalau permukaannya licin. Ya, kalau dia kasar ya, selain ada aspal yang merekatkannya ya, yang mengelem. Nah, itu juga mereka saling kunci ya, karena bidang kasar itu saling saling membentuk suatu ikatan ya, seperti saling memegang ya. Ditambah dengan lem tentu lebih kuat ya ikatan antar agregatnya dibandingkan dengan kalau permukaannya licin itu. Nah, kemudian agregat juga harus diuji ya, agregat juga harus diuji ya. Jadi ada engineering performance. Nah, itu harus diuji. Ada beberapa pengujiannya paling tidak yang diuji itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7. Kenapa harus diuji? Ya, agregat ini penting karena dia menahan beban. Agregat itu adalah 90% sampai dengan 90% dari berat struktur perkerasan. Sekali lagi bahwa sisanya adalah aspal dan lain-lain. Walaupun aspal prosentasenya sedikit, tapi sekali lagi bahwa aspal itu vital, ya, tidak bisa dihilangkan karena dia merupakan perekat antar agregat. Ya, betul memang agregat yang menerima beban, tapi kalau tanpa direkatkan oleh aspal, dia tidak membentuk satu kesatuan yang membentuk struktur. Akibatnya tidak akan sempurna dalam menahan beban. Ya, jadi masing-masing punya fungsi tersendiri dan tidak boleh diabaikan walaupun jumlahnya sedikit. Nah, ini ada gradasi, ya. Ada yang gradasi baik, terdistribusi merata dalam satu rentang ukuran butir. Ada lagi gradasi buruk, terbuka dan senjang. Gradasi baik artinya bahwa ya dia stabil. Ya. Bagaimana stabil itu? Stabil itu kalau kita padatkan, ya dia akan mengunci. Ya, dia akan semakin stabil, semakin keras, semakin tidak bergerak. Ya. Kalau gradasi buruk ada yang terbuka, ada yang senjang. Nah, ini kalau kita tekan, kalau kita padatkan, ya dia dia agak sulit padat, ya agak sulit padat ya, agak sulit padat dan eh, agregat relatif cenderung bergerak. Bayangkan kalau agregat bergerak, apa yang terjadi? Ya, kalau di atasnya kita lapis lagi dengan permukaan, ya surface, baik dia berupa beton maupun aspal akan retak, ya, akan retak. Apalagi kalau beton dia tentu akan
membentuk suatu retakan ya, belah. Gitu. Kalau misalnya agregat lentur akan membentuk alur, ya dia akan membentuk alur. Nah, sehingga kita bisa bilang kalau agregat ini, kalau untuk perkerasan jalan kita harus menggunakan gradasi yang baik. Ya, kalau misalnya kita membuat base jalan, jadi jalan itu kan terdiri daripada eh, lapis permukaan, ya. Yang paling sederhana itu lapis permukaan, base, subbase, dan tanah dasar. Kalau base dan subbase-nya kita kita tentukan menggunakan agregat, ya. Jadi agregat yang dihampar, ya itu harus dipadatkan, ya biar biar bisa memiliki kekuatan, ya. Nah, begitu kita padatkan, kalau dia bukan gradasi baik, itu akan sulit untuk padat, ya. Tidak akan padat-padat, bahkan ada yang bilang sulit sekali untuk padat, tidak akan padat-padat. Nah, maka kita harus menentukan gradasi baik. Gradasi baik itu apabila jumlah agregat yang diperlukan untuk mengisi rongga itu cukup dan tersedia, ya. Di mana nanti kita mengujinya di analisa saringan, ya. Sehingga apabila ada yang masuk laboratorium terus menguji agregat dengan analisa saringan, tidak menggunakan saringan 12, 13, 14 sampai 16, itu omong kosong, ya. Karena itulah agregat-agregat yang akan masuk ke dalam sela-sela rongga daripada sekumpulan agregat itu untuk mengunci sehingga agregat nanti tidak akan bisa bergerak. Ya, jadi itu vital, ya vital sekali. Nah, ini kebersihan agregat juga harus dicek, ya, agregat. Jadi harus dilihat butir halus, yaitu yang lolos ayakan atau saringan nomor 200. Kalau dia lolos saringan yang dengan saringan yang paling kecil, ya itu berarti ada debu, ya ada debu, ada lempung, ada lanau, ada tumbuhan di agregat tersebut. Nah, selama masih masih melapisi agregat akan sulit eh, aspal untuk melekatkan agregat, ya. Sama seperti kita apa ya, merekatkan atau mengelem barang menggunakan lem uhu atau Alteco. Harus kita bersihkan dulu, ya, permukaannya. Kalau tidak dia akan sulit merekat atau dia merekat tapi tidak sempurna. Ya, sehingga ini harus dibersihkan dulu. Daya tahan agregat sudah jelas ada dua, ada kimia, ada fisik. Ya, kalau kimia dia harus kuat terhadap daya tahan terhadap kimia, tidak lapuk. Ya, itu harus diuji juga. Fisik dia harus kuat dalam menahan beban. Seperti itu. Nah, ini alat uji apabila dia menggunakan, apabila kita menguji agregat, ya, untuk melihat kekuatan fisiknya. Namanya Los Angeles. Nanti akan masuk laboratorium dan akan dilihat, ya. Nah, ini berat jenis, ya. Nah, hati-hati di berat jenis, ya. Karena ini ada dua agregat, ya, volumenya sama, materialnya volumenya sama, masanya sama, tapi bentuknya sama, ya. Tapi dia akan membutuhkan aspal yang berbeda. Ya, kenapa? Karena berat jenisnya berbeda. Ya, katakanlah yang A itu dengan B itu sama persis, baik ukurannya kalau kita lihat dari luar, baik bentuknya. Tapi kita harus hati-hati karena kadang-kadang yang A itu, ya, berat dia lebih ringan. Mungkin di dalamnya berongga, tidak terlihat saja. Ya, B lebih masif, ya, atau juga ada pengaruh pori. Ya, sehingga apabila kita lapis dengan aspal, aspalnya akan meresap, ya, akan masuk ke dalam rongga tersebut. Sementara yang B dia lebih masif, ya. Sehingga apabila kita menggunakan jumlah aspal yang sama, berbeda kekuatannya, ya. Satu yang A tidak akan kuat sekali. Kenapa? Karena aspalnya sudah meresap sebagian ke dalam. Tinggal setengahnya lagi yang merekatkan permukaan agregat tersebut dengan permukaan agregat yang lain. Kalau B semuanya akan di permukaan, akan menempel di permukaan dan akan merekat dengan agregat yang lain. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana caranya supaya perkerasan itu sama kuatnya kalau kita menggunakan agregat A dengan agregat B, yaitu agregat A penggunaan aspalnya lebih banyak daripada penggunaan agregat B. Apa dampaknya? Lebih mahal. Ya. Bagaimana kalau sama? Ya, otomatis, ya, perkerasan A dia lebih tidak bagus
lebih jelek dibandingkan dengan perkerasan B apabila jumlah aspal yang digunakan sama. Nah, ini semen. Semen ini saya ringkas saja ya seperti ini. Nanti kita akan belajar di beton, masuk lab beton nanti. Ya. Sekali lagi bahwa semen ini gunakan sesuai dengan keperluan. Ya. Kalau kita mau bikin perkerasan, ya struktur, di mana dia dia harus tahan panas, gunakan PVC. Kalau tidak perlu, kita gunakan OPC, ya OPC ya. Nah, saya juga seperti itu. Kalau misalnya ada pekerjaan misalnya ya, misalnya grouting. Nah, saya lihat dulu ini seperti apa keperluannya. Kalau misalnya yang ownernya bilang, "Oh, Pak, ini harus cepat ngeringnya gitu ya. Keringnya harus selesainya harus cepat gitu." Ditambah lagi bahwa kalau bisa kendaraan yang lewat di atas jembatan itu jangan berhenti. Nah, saya biasanya menggunakan notis ya untuk tapi kalau misalnya dia bilang standar berarti kita gunakan aja semen biasa ya semen biasa artinya tidak perlu cepat ya dalam berapa hari baru bisa mengeras ya silakan saja. Ya, apa efeknya kalau bilang menggunakan notis dengan menggunakan semen biasa tadi? Notis sih tadi bahwa berhenti paling 2 jam ya paling 2 jam setelah itu kita punya struktur dengan kekuatan sama dengan beton umur 7 hari. Ya, kalau misalnya kita menggunakan semen biasa, kita perlu 7 hari paling tidak untuk mencapai kekuatan yang sama. Uh, Kenapa nggak menggunakan notis? Harganya sangat mahal dan kita tidak produksi itu. Ya, produksinya ada di Malaysia, belinya di Singapura. Tapi kalau misalnya semen biasa banyak. Ya. Kapan kita menggunakan notis? Ya, biasanya di perusahaan-perusahaan minyak itu. Perusahaan-perusahaan minyak yang di pedalaman itu, ya dia 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 kalau bisa jangan berhenti kendaraan mengangkut minyak ya. Kalau kalau berhenti mereka rugi. Nah, sehingga mereka lebih memilih untuk menggunakan material yang mahal, sehingga mereka berhentinya paling 2 jam. Karena mereka bisa terus bekerja. Ya, karena kalau mereka berhenti selama 7 hari, ruginya banyak sekali. Ya, tapi kalau tidak seperti itu, gunakan aja semen yang biasa. Ya, jadi semen ini nanti akan dipelajari di material. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tanah. Ya, sampai sini ada pertanyaan enggak? Sebelum saya masuk ke tanah. Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke tanah saja ya. Mohon maaf, saya berhenti sebentar, 5 menit. Saya mau ambil minum dulu.
Ya, kita lanjutkan ya, kuliah. Kita sekarang membahas masalah tanah. Terbalik, harusnya tanah dulu, kemudian baru kita bahas material di atasnya. Nah, tanah ini juga eh, sesuatu yang percuma, ya seperti itu. Jadi eh, kita harus mempertimbangkan tanah ini dengan sangat hati-hati. Kalau hasilnya harus teliti, ya. Jadi seperti salah satu proyek besar di kita di Sumatera Selatan itu dilakukan pengujian tanah untuk pembangunan jalan, ya, jalan utama. Nah, itu karena tanahnya berpaya-paya, ya, jadi mereka melakukan penelitiannya per 500 meter, ya, per 500 meter. Harusnya per 50 meter. Nah, ini paling tidak per 100 meter, nah ini per 500 meter. Akibatnya terjadi penurunan. Ya. Nah, terus diselesaikan dengan cara, kenapa dia terjadi penurunan? Ya, karena itu tadi tanahnya banyak mengandung air. Ya, jadi begitu dipadatkan, dilalui lalu lintas, maka airnya keluar dari pori-pori, sehingga tanah itu menjadi lebih memadat, sehingga terjadi penurunan. Begitu terjadi penurunan, ya, maka lapisan jalan di atasnya retak, bermasalah, terjadi alur dan lain-lain. Nah, kemudian disesuaikan dengan menggunakan FWD dan vakum. Itu salah satu metode untuk perbaikan tanah. Akibatnya biayanya jadi nambah. Ya. Kalau seandainya kita ke pasar, kita bawa uang 300.000, ya, beli sepatu, ternyata kurang. Kita bisa bilang nanti ya, kurangnya berapa? Bilangin 100.000 nanti sebentar. Saya telepon dulu ke rumah, ya. Atau nanti saya pulang dulu, sepatunya tinggal, nanti saya pulang dulu, saya ambil. Tapi ini kan beda. Kalau untuk struktur itu, konstruksi besar itu berbeda. Ya, katakanlah kalau biaya pembangunan itu katakanlah 9 triliun. Begitu kita ada perbaikan tanah, FPD dan segala macam itu biaya naik menjadi 17 triliun atau 16 triliun. Ya, tidak bisa kita nelpon ke rumah. Wah, ini kurang nih, mau minta tambahan. Berapa? 8 triliun misalnya. Ya, jadi ini harus hati-hati sekali. Jadi benar-benar harus diteliti dengan lebih seksama dan teliti. Ya, seperti itu. Ini juga berapa kali terjadi di waktu bikin jalan, di waktu mau bikin bangunan di pusat penambangan minyak, ya, penggalian minyak untuk yang mengambil minyak, ya. Jadi dia salah dalam memprediksi kekuatan tanah, ya. Jadi ada salah satu bangunan itu roboh, ya, hilang saja berapa miliar karena biaya bangunan itu miliaran, ya. Jadi dianggap hilang saja seperti itu, sayang sekali, ya. Ada yang tahu kalau di perminyakan apa pekerjaan orang teknik sipil? Kenapa orang teknik sipil banyak sekali kerja di divisi perminyakan? Ya. Ada yang tahu apa kerjaan kita tepatnya di dunia pertambangan atau perminyakan? Kenapa orang teknik sipil dibutuhkan sedemikian banyak di situ? Ya. Kenapa di perusahaan-perusahaan minyak besar seperti Exxon dan lain-lain itu gajinya menggiurkan seperti itu, ya. Jadi kita baru masuk saja kalau dulu, kalau nggak tahu sekarang nggak tahu. Jadi kita baru masuk dihitung 0 tahun. Itu gajinya bisa 50 juta. Nanti kalau misalnya kita ditugaskan keluar, misalnya kita masuk dari Indonesia terus kita ditugaskan di Malaysia di total misalnya. Di total itu gajinya bisa 150-an tuh. 150 jutaan satu bulannya, sangat besar. Nah, banyak anak-anak yang bertanya, sebenarnya kerjaan kita dalam bidang teknik sipil itu apa sih Pak di perminyakan? Ya. Nah, ini sambil jalan saja ya, saya jelasin. Kalau perminyakan ya, itu pertama kali yang mereka lakukan adalah mencari sumber minyak dulu, sumber minyak. Nah, itu yang ngerjain orang geologi itu. Ya, orang geologi. Siapa yang bayar? Tidak ada 1% pun, ya, pemerintah kita membayar untuk mencari sumber minyak tersebut. Ya, jadi kalau untuk
mencari sumber minyak itu diperlukan biaya belasan miliar, pemerintah kita tidak mengeluarkan. Ya, siapa yang mengeluarkan itu? Koboi-koboi dari Texas itu, ya, Exxon, Conoco, ya, dan lain-lain. Ya. Nah, setelah mereka dapat sumber minyak, baru mereka bilang ke pemerintah kita, ini ada sumber minyak nih, kami perlu bikin jalan, itu orang sipil yang ngerjain. Kami perlu drainase, kami perlu bikin bangunan, ya, tempat tinggal para pekerja, kami perlu bikin jembatan, ya, kami perlu bikin underpass. Nah, tolong dibangun dan dipelihara sampai masa untuk eksplorasi minyak selesai. Nah, itu semuanya pekerjaan orang teknik sipil. Ya. Sudah selesai dibangun, itu belum selesai, masih akan diteruskan. Ya. Siapa yang mengeksplorasi? Itu kerjaan orang tambang, orang teknik perminyakan. Seluruh bangunannya, seluruh jalan, seluruh drainase, seluruh jembatan, seluruh pekerjaan tanah, seluruh pekerjaan longsor, seluruh pekerjaan bencana alam itu pulangnya ke orang-orang teknik sipil. Ya, seperti itu. Jadi jangan ada yang bertanya lagi nanti kalau misalnya pekerjaan orang teknik sipil apa? Ya, seperti itu pekerjaan orang teknik sipil. Nah, ini yang program teknis pekerjaan tanah untuk jalan. Pertama, waktu kita melakukan penggalian, ya, untuk jalan, untuk badan jalan, ya, itu biasanya ada masalah. Ya. Tanah yang sudah stabil kita gali. Ya. Tentu sesuatu yang tadinya sudah bagus, terus kita lakukan aksi di tanah itu mungkin ada reaksi. Reaksinya bisa positif, bisa negatif. Ya. Tebing timbunan yang sering longsor. Ya. Nah, ini yang bermasalah. Jadi kalau kita nimbun, ya, kalau tidak benar itu ada kecenderungan untuk longsor. Ya, apalagi kalau seandainya hujan. Begitu hujan, ya, timbunan itu berisi air berat. Nah, ini bisa terjadi yang namanya longsor. Penurunan permukaan tanah timbunan itu tadi, ya, karena berisi air, rongga-rongganya, atau terlalu banyak rongga berisi udara. Jadi begitu dipadatkan, dia tidak bisa terlalu padat, ya. Tapi kalau dibandingkan dengan berisi air itu akan lebih sulit padat. Ya, ada beberapa tanah, nanti akan kita jelaskan belakangan. Terganggunya proses pekerjaan oleh air, baik air hujan maupun air tanah. Ya. Ini dulu, zaman-zaman dulu, kalau ketemu masalah ini orang pindah mencari lokasi yang lebih baik. Tapi sekarang ya ada metode untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, silakan nanti metodenya bisa dilihat di mekanika tanah, ya, teknik apa rekayasa tanah. Nah, dengan Bu Yulinda dan Bu Awi nanti itu akan dijelaskan, ya, di bagaimana cara menyelesaikannya. Seperti itu. Nah, ini penggolongan tanah dari sudut pandang teknik sipil. Ada kerikil, kerikil ya tadi agregat. Ada pasir, pasir juga merupakan bagian daripada tanah. Ya. Ada lanau atau tanah lumpur. Ya. Ini gawat ini, ya. Ini yang lanau atau tanah lumpur ini gawat. Ya. Kalau dia eh, pertama tidak begitu keras, kedua kalau dia berisi tanah bisa bisa berubah menjadi lumpur. Ya. Jadi kalau kering dia bisa eh, berdebu, ya, menjadi debu. Kalau dia banyak air dia bisa berubah menjadi lumpur. Bagus tidak kalau dijadikan eh, ta- tanah dasar untuk struktur? Tentu tidak, ya. Ada lagi lempung atau tanah liat. Ya. Lempung ini kacau juga ini. Ya. Kalau dia musim kemarau dia keras, musim hujan dia lunak. Ya, seperti itu. Di mana banyak tanah lempung ini? Adanya di Sumatera Selatan sama di Kalimantan. Ya. Sehingga inilah salah satu masalah dalam kita membangun jalan. Ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya gampang. Ya. Banyak caranya. Bisa lempung itu kita kita campur dengan semen, bisa kita campur dengan itu yang ini semen atau material-material lain, ya, bahan aditif yang mengandung kimia, atau bisa juga dari bahan alam, ya, bisa juga dengan menggunakan kerang, kulit kerang,
Ya, bisa juga dengan menggunakan limbah, asal limbahnya tidak beracun, ya, seperti bekas pembakaran pembangkit listrik yang menggunakan batu bara itu bisa dipakai. Ya. Kenapa bisa dipakai? Karena mereka mempunyai sifat pozolan. Sifat pozolan itu apa? Sifat yang dipunyai oleh semen. Apa gunanya pozolan itu bagi semen? Untuk sebagai perekat, ya, untuk membuat jadi lebih stabil. Nah, jadi lempung atau tanah liat, ya, walaupun dia bermasalah, tapi masih bisa diselesaikan, ya, dengan menggunakan teknik-teknik perbaikan tanah. Ya. Bisa juga menggunakan vakum atau FWD itu yang digunakan oleh salah satu jalan tadi. Ya, bagaimana caranya? Air yang ada di dalam rongga-rongga tanah itu dikeluarkan, ya, dengan cara-cara mekanis seperti itu. Ya, akan saya jelaskan di sini karena nanti akan dijelaskan di mekanika tanah. Ya. Nah, bisa juga tanah itu campuran. Ada campuran pasir, campuran lempung, ya, campuran lempung berpasir. Nah, tanah yang mana Pak yang bagus? Kalau dia mengandung pasir, ya, bagus sekali itu. Ya, cepat sekali keluar airnya yang masuk ke dalam, keras. Ya. Kerikil atau gravel ya bagus juga. Ya. Tapi jarang sekali kita menemui tanah yang mengandung kerikil atau gravel. Ya. Sudah duluan diambil orang. Ya. Nah, jadi kalau di salah satu di Sulawesi situ ada untuk perusahaan minyak, ya, dia sudah ahli geologinya sudah bekerja dan ada kan sumber minyak di situ. Nah, pada waktu ke situ ternyata kendaraan itu tidak bisa jalan stabil, ya. Rodanya lari, ya. Muter kiri, muter kanan karena banyak pasir. Ya. Nah, bagi orang awam bingung dia bagaimana caranya kita mau ke sana. Kalau bagi orang teknik sipil gampang, ya, datangkan aja semen, kita bikin rigid pavement, ya, akan sangat murah karena pasirnya sudah seperti itu. Jadi ini penggolongan tanah dari sudut pandang teknik sipil. Ya. Ini penggolongan tanah berdasarkan ukuran butir. Ya. Ada tanah mulai dari yang besar sampai yang kecil. Nah, ini metode penyidikan tanah. Ada boring, ya, ada trial pit, ada sondir, ya, tergantung dari kedalamannya. Ya. Semakin dalam, ya, berarti kurang berfungsi dia untuk jalan. Ya, karena jalan itu kita melakukan tesnya, tes-tes yang dangkal saja. Kalau dalam itu untuk tiang panjang. Ya. Atau kita mau membangun jalan dengan metode pile slab. Ya. Jadi semacam di daerah-daerah tanah gambut atau rawa itu bisa kita bikin jalan dengan sistem semacam jembatan. Ya, jalannya jalan melayang di atas tanah gambut atau tanah rawa. Nah, kemudian di bagian jalan rigid itu nanti dibuat tiang-tiang pancang, ya, tiang-tiang pancang, nanti tiang pancang itu sampai ke dalam tanah yang keras di bagian bawah, ya. Tapi ini masih terlalu mahal, ya, kurang lebih sekitar tahun 2020-2019 itu sekitar 400 miliar per kilometer, ya. Jadi mahal, mahal sekali, ya. 10 kilo aja sudah 4 triliun. Nah, sementara kalau misalnya dia hanya tanah liat atau kita menggunakan vakum, vakum dan FWD itu sekitar 250 kalau nggak salah miliar per kilometer, jadi lebih murah, ya, hampir setengah. Nah, ini kira-kira metode yang akan digunakan untuk penyelidikan tanah. Ya, kita bisa menggunakan bor tangan, kita bisa menggunakan bor mesin. Kalau bor mesin itu untuk bagian yang dalam, ya, untuk bagian yang dalam. Ya, ada juga sondir, sondir. Nah, bor mesin ini dia punya banyak kelebihan. Nanti kita lihat. Nah, ini boring. Ya. Jadi tujuannya kita mengambil sampel tanah. Jadi tanah itu dibor, nanti hasil bor itu dikeluarkan, ya, dari mesin alat. Nanti kita akan lihat lapisan tanah, ya, untuk kedalaman tertentu. Jadi kemudian tanah sampel itu dibawa ke laboratorium sehingga kita dapat informasi mengenai karakteristik tanah tersebut. Ya. Nanti silakan dipelajari lebih dalam di mekanika tanah. Ya. Nah, ini bor tangan atau handbornya, ya.
Kalau kalau dia cukup lunak tanahnya dan juga tidak terlalu dalam, pakai saja handbor. Sangat murah ya, sangat murah. Jadi tidak mahal. Cara membawanya juga gampang. Tapi kalau pekerjaannya rumit dan kita perlu tahu kondisi tanah di kedalaman yang jauh di bawah tanah, nah kita gunakan bor mesin ya. Mahal, sangat mahal gitu ya. Dulu kami ada kerjaan tahun 2004 itu kita kita mau ada pemasangan pipa di bawah sungai. Nah, dia pengen tahu kira-kira bagaimana kondisi tanah di bawah sungai tersebut. Sungainya dalam. Nah, jadi kita perlu suatu alat yang modern. Nah, kita pakai bor mesin. Ya. Nah, selanjutnya kita menggunakan logika, akal-akalan. Bagaimana caranya kita meletakkan bor mesin ini di tengah sungai? Kalau saya dulu saya kali pakai dua tongkang, kemudian bor mesinnya diletakkan di tengah-tengah di antara dua tongkang tersebut. Ya, bisa diakali. Ya, di lapangan bisa diakali. Mahal, mahal banget. Ya, tongkang itu biayanya mahal. Sewanya bisa 1 miliar gitu. Ya, dua tongkang ya 2 miliar gitu. Baru penyedikan tanah. Nah, kalau memang ada suatu metode ya yang bisa lebih murah, ketepatannya lebih bagus, ya pakai metode itu. Ya, nah nanti waktu kita kalau orang tanya yang punya pekerjaan tanya, apakah ini bisa teliti? Nah, kita bisa bisa berdebat. Ya kan yang diuji ini Pak. Ya, dengan alat ini kita bisa dapat ini. Sudah cukup gitu. Ya, nanti hasil tes laboratorium yang menunjukkan apakah alasan kita menggunakan alat tersebut tepat atau tidak. Nah, ini hasil bor dan sondir. Ya, hasil bor dan sondir. Nah, ada namanya nilai konis, ada yang nilainya nilai friction. Ya. Nilai konis itu dia kepengen tahu berapa kekuatan ya berdasar kekuatan tanah di bawah. Ya. Kalau seandainya kalau yang friction dia dia menyelidiki berapa kekuatan gaya gesek gaya gaya gesek atau gaya himpit dari tanah. Ya, seperti itu ya. Jadi begini, kalau kita mau membuat tempat duduk ya, yang sederhana aja kita mau membuat tempat duduk ya. Tentu kan di kebun misalnya atau di belakang rumah kita yang masih tanah ya. Tentu kita perlu 4 tiang ya. Kita perlu 4 tiang untuk membuat tempat duduk tersebut ya. Tiang tersebut ya bisa kita tanam dengan dua cara. Pertama, kita gali, kita dapatkan lubang, kemudian tiangnya kita masukkan, baru kita timbun. Yang kedua, kita buat runcing bagian bawah daripada tiang tersebut. Kalau tiang dari kayu, ya kita buat runcing tiangnya dari kayu tersebut, kemudian baru kita patok, ya tiang yang bagian yang runcing itu kita masuk ke dalam tanah, kemudian kita pukul sampai eh, sampai tiangnya masuk dalam tanah. Ya, ada dua cara. Yang pertama, kita hanya mengandalkan kekuatan ujung. Ya, kita mengandalkan kekuatan daripada ujung tanah, di mana bagian bawah yang yaitu bagian bawah daripada tiang yang masuk ke dalam tanah. Yang kedua, kita mengandalkan kekuatan ujung dan kekuatan gesekan, himpitan dari tanah. Ya, karena begitu kita patok, ya, itu ada kekuatan yang namanya kekuatan kekuatan friksi, kekuatan geser daripada tanah. Ya, seberapa kuat itu? Ya, kalau dia tidak kuat, ya, gampang kalian memasukkan tiang yang sudah diruncing tadi ke dalam tanah. Semakin kuat gaya geseknya, ya, kita perlu tenaga kuat untuk memukul tiang tersebut sampai dia masuk ke dalam tanah. Jadi kalau yang pertama, kekuatan daripada strukturnya hanya ditahan dari bagian bawah tanah. Yang kedua, itu ditahan ya, selain dengan ujung daripada tanah, bagian bawah tanah juga ditahan oleh bagian gaya gesek daripada pinggiran-pinggiran tanah ya yang menahan tiang tersebut. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan enggak?
Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Bagaimana kita menggunakan hasil bor dan sondir ini? Kita bisa hitung, ya, kita bisa hitung. Kalau kita menggunakan tiang pancang, kita bisa hitung hanya menggunakan kekuatan ujung. Ya. Nanti kita akan mendapatkan jumlah tiang pancang yang cukup banyak. Nah, terus ada yang nanya, kalau seandainya ada kekuatan friction, Pak, itu perlu dipertimbangkan tidak? Pertimbangkan saja. Sehingga nanti kita akan mengurangi jumlah tiang pancang. Ya. Tiang pancang itu mahal, ya, mahal sekali. Kalau misalnya kita bisa kurangi, berarti ada penghematan di situ. Bagaimana Pak kalau frictionnya ada, gaya himpitnya ada, tapi tidak bisa kita hitung? Ya silakan saja. Ya, artinya ada namanya taslah. Ya, jadi kalau misalnya tanpa friction itu kalian hitung misalnya, kita menghitung ini, wah ini bisa menahan beban sampai misalnya ya 1 ton, ya, dengan kita mempertimbangkan hanya kekuatan ujung. Bagaimana nanti kalau ternyata beban itu lebih daripada 1 ton? Nah, kita masih pede bilang, masih tetap aman, asal jangan terlalu banyak. Dari mana amannya? Karena ada friction. Dan friction itu tidak kami masukkan dalam perhitungan. Tapi sebenarnya ada. Ya. Tapi kalau misalnya frictionnya kita masukkan dalam perhitungan, kita dapat, misalnya kita dapat 10 tiang pancang dengan diameter tertentu, nanti kalau orang bilang, Pak, kalau misalnya bebannya lebih bagaimana? Jangan. Ya, karena nanti akan berisiko seperti itu. Nah, ini trial pitch ya. Jadi ya sama, kita pengen melihat kondisi tanah, makanya kita gali. Ya, seperti itu. Kalau jalan sudah jadi, Pak, kita mau periksa apakah jalan itu sesuai dengan perencanaan atau tidak, ya, ataukah dikorupsi, misalnya. Ada bahan-bahan yang dikurangi, pakai trial pitch, ya. Sehingga kita lihat nanti bagian dalamnya apakah benar agregat yang digunakan sesuai dengan standar dan seterusnya. Nah, ini ada penetration test ya, alat sondir. Ini dia untuk menguji friction dan tahanan ujung seperti yang kita jelaskan tadi, ya. Kalau bor bor mesin tadi dia hanya untuk melihat karakteristik tanah, ya. Jadi ada perbedaan di situ. Ini alatnya ya, ini alatnya. Nah, alatnya silakan aja nanti dipelajari di tanah, ya, seperti itu. Nah, ini ada namanya standar kepadatan. Ini yang paling penting untuk jalan, ya. Jadi kalau kita bicara mengenai masalah tanah untuk jalan, yang kita bicarakan itu kekerasan tanah, ya, seperti itu. Bagaimana tanah supaya lebih keras dipadatkan, ya. Jadi tanah untuk jalan itu sangat penting kita padatkan. Pertama adalah agar supaya pori-pori, ya, yang berada di dalam tanah itu bisa berkurang. Begitu pori-porinya semakin mengecil, air juga akan semakin sedikit, ya, yang masuk di dalam pori-pori tersebut. Ya, sehingga nanti penyusutannya, ya, tidak akan terlalu besar, ya, tidak akan terlalu besar. Penurunannya tidak akan terlalu besar. Kalau dia masih ada tanah, berarti itu belum padat tuh, belum padat ya. Kalau dia masih pori-porinya masih banyak, berisi air, itu berarti dia belum padat. Ya, kalau nanti ada lalu lintas lewat di atasnya, maka dia pori-porinya akan semakin mengecil, ya, air akan semakin keluar. Akibatnya terjadi penurunan. Ya. Nah, ini yang kita hindari. Ya. Kedua, apabila tanah dipadatkan, dia semakin keras. Jadi pemadatan adalah suatu proses di mana udara pada pori-pori tanah dikeluarkan dengan salah satu cara mekanis. Ya, kalau di lapangan kita gilas dengan alat, di laboratorium kita tumbuk. Kalau ada pertanyaan silakan saja ya. Nah, tapi air ini juga diperlukan di dalam tanah dalam batas-batas tertentu. Ya, kalau tanahnya demikian keras dia sulit dipadatkan. Ya, sehingga air itu tetap diperlukan, tapi tidak boleh terlalu banyak. Ya, kalau terlalu banyak untuk memadatkan tanah, ya, maka air itu akan mengisi rongga-rongga, ya, dan akan sulit dikeluarkan.
Ya, sehingga ya apabila kita mau memadatkan suatu tanah untuk badan jalan, ya kita harus cek dulu kadar airnya. Apabila terlalu kering, maka harus kita tambah air sebelum dipadatkan. Ya. Tetapi penambahan kadar air itu tidak boleh berlebihan. Nah, jadi sekali lagi bahwa kita harus tahu dulu berapa kadar air optimum, ya, sehingga apabila kita melakukan pemadatan, jadi lebih gampang. Tetapi ya tidak memenuhi pori airnya tidak memenuhi pori-pori di dalam tanah. Sehingga kita perlu melakukan yang namanya mengetahui kadar air optimum. Bagaimana caranya? Di laboratorium. Ya. Di laboratorium disebut dengan standar Proctor. Ya. Begini caranya di laboratorium. Ya nanti silakan dilakukan di lab tanah. Ya. Di lab tanah. Nah, kemudian hasil dari lab itu seperti ini. Ya, seperti itu. Ya. Nanti ada namanya hasil dari lab itu nanti ada kadar air. Ya. Kalau kadar airnya berapa itu? 28 ya. 28, maka kita akan memenuhi kepadatan tertinggi. Ya, kalau kadar airnya 28%, artinya akan sangat padat. Ya. Tapi sekali lagi bahwa ya kadar air itu kepadatan itu harus sampai dengan 100%. Kita cukup sampai 95%. Ya. Sehingga kadar airnya antara 23% sampai dengan 33%. Ya. Nanti akan lebih jelas setelah kalian masuk ke laboratorium mekanika tanah. Seperti itu ya. Nah, jadi air yang harus ditambahkan 23% sampai dengan 33%. Ya. Atau kadar air daripada tanah tersebut harus 23% sampai dengan 33%. Jangan lebih. Ya. Nah, begitu kita tambahkan airnya atau airnya memang sudah 23 sampai dengan 33%, ya, itu akan lebih gampang dalam memadatkan tanah. Nah, tingkat kekerasan daripada tanah itu dinamakan dengan CBR. Ya. Apa itu CBR? Dulu ada batu. Ya, batu itu tersebut diuji kekerasannya. Oh, keras. Ya. Kemudian seluruh material untuk jalan ya diuji juga. Kemudian dibandingkan dengan batu tersebut. Ya. Kalau tanah 6%, ya, CBR 6% artinya kekuatan tanah tersebut 6% dari kekuatan batu yang diuji itu. Nah, berapa syarat kekuatan tanah untuk pembangunan kerasan lentur? 6%, jangan kurang. Ya. 6% jangan kurang. Ada yang bilang 5%, tapi saya bilang 6%, jangan kurang. Ya. Kalau di bawah 6%, ya, tanah itu harus diperbaiki dulu. Harus diperkeras dulu, ya, dengan campuran semen atau campuran kapur dan lain-lain. Ya, sampai kekuatannya CBR-nya lebih besar daripada 6%. Ya, seperti itu. Ya. Jadi batu itu dianggap punya kekuatan 100%. Ya, jadi kita bandingkan material untuk jalan ya untuk tanah atau apapun itu termasuk tanah ya kita uji kekerasannya kemudian dibandingkan dengan material tersebut. Nah, kalau hitungannya 6%, 10% artinya 10% atau 6% dari kekuatan batu yang menjadi standar. Ya. Nah, CBR dapat dilakukan dengan dua cara, itu di laboratorium atau langsung di lokasi. Seperti itu. Nah, ini kira-kira CBR-nya, hasil CBR di lapangan ya, ada batas toleransinya. Silakan nanti dilihat di lab jalan, di lab jalan ya, di lab mekanika tanah ya. Jadi sekali lagi bahwa eh, tanah ini nanti banyak berhubungan dengan mata kuliah mekanika tanah ya, termasuk labnya. Sementara rigid nanti banyak berhubungan dengan mata kuliah beton. Ya, labnya ya lab material, lab beton. Ya. Jadi kita harusnya konsentrasi di perkerasan lentur seperti itu ya. Tapi di tanah ini ya kita hanya bicara jalan ini. Ya, kalau kita bicara jembatan, dia kita ngomong sondir. Tapi kalau misalnya kita bicara badan jalan, kita bicara mengenai CBR. Ya. Nah, CBR ini
Ya, CBR ini dia menunjukkan kekerasan daripada tanah. Ya. Untuk jalan, jangan kurang dari 6%. Kalau kurang dari 6%, maka perbaiki dulu tanah tersebut sampai CBR-nya di atas 6%. Baru kita bangun perkerasan lenturnya. Ya, baru kita bangun perkerasan lenturnya. Bagaimana cara perbaikan tanahnya? Macam-macam. Bisa tanahnya dicampur semen, bisa kapur, dan lain-lain. Ya. Nah, di Sumatera Selatan sendiri, ya itu ada namanya tanahnya kebanyakan adalah clay atau tanah liat atau tanah lempung. Tanah ini tanah bermasalah. Ya, jadi dia agak apa masalahnya? Pertama, pada musim kemarau dia keras, berdebu. Pada musim hujan dia lembut. Ya. Kalau ada air masuk ke dalam tanah lempung, itu akan sulit keluarnya. Kapan keluarnya? Lambat-lambat. Nah, ini gawat. Begitu kita sudah jadi perkerasannya, apalagi kalau misalnya perkerasannya rigid di atasnya. Begitu terjadi penurunan, sudah. Ya, retak. Ya, kalau menahan beban. Ya. Kalau perkerasan lentur, dia akan terjadi lendutan. Ya, terjadi alur. Ya. Bahaya nggak Pak alur Pak? Dibandingkan retaknya bahaya. Ya. Penurunan tuh bahaya. Ya, ya sangat berbahaya. Itu ya. Nah, ini yang harus dipahami ya seperti itu. Kalau apalagi kalau nanti dia terjadi ledutan kemudian jadi lubang ya. Apalagi kalau di jalan tol. Di jalan tol itu ada undang-undangnya ya. Bahwa jalan tol itu dia harus bagus, harus dalam kondisi stabil. Kalau kecelakaan terjadi ya karena lubang segala macam itu jalan tolnya bisa dituntut ya. Harusnya tidak boleh ada penambalan di jalan tol, tapi karena kondisi ekonomi dan lain-lain itu diperbolehkan ya. Nah, sehingga ya hati-hati kalau jalan tol tidak bagus, ikuti peraturannya. Kalau misalnya kecepatan maksimum 60 km per jam, 60 km per jam ya, atau 80 km per jam ya. Kenapa? Karena apabila kita bergerak dengan kecepatan tinggi, misalnya 120 km per jam, tahu-tahu ada lubang ya, kita ngerem mendadak ya, itu maka kita akan terlontar ke depan. Badan kita akan terlontar ke depan dengan kecepatan sama dengan kecepatan terakhir pada saat kita mengerem. Misalnya kita bergerak 120 km per jam. Tahu-tahu ada lubang, kita ngerem. Ya, maka kita akan terlempar ke depan dengan kecepatan terakhir. Jadi sebelum kita ngerem, misal dari 100 ke 120. Ya, maka kita akan terlempar ke depan dengan kecepatan 100 km per jam. Ya. Kalau tanpa tanpa seatbelt, maut itu. Ya. Bagaimana kalau kita banting setir, Pak? Ya sama saja, tidak terkendali. Ya, ya. Bagaimana kalau misalnya lubangnya kita lewati, Pak? Kalau kecepatannya lebih dari 60 km per jam, patah asnya. Ya, patah as roda. Kecelakaan juga. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada batas kecepatan biasanya 80 km, 60 km paling aman. 80 km itu kita diharapkan pada saat kita ketemu lubang, kita ngerem kecepatannya 60 km per jam. Kalau dia 60 km per jam, ya mudah-mudahan asnya tidak patah. Ya. Asal pada saat kita ngebut, kemudian ada lubang, kita masih sempat mengerem sampai kecepatannya kurang lebih 60 km per jam, itu masih aman ketika kita melewati lubang. Tapi lebih dari itu, khawatirnya as daripada roda itu patah. Ya, jadi sedemikian rupanya masalah tanah ini. Kalau tidak benar-benar, ya tadi. Ya, pertama berisiko kecelakaan, juga kalau misalnya tanahnya kalau kita perbaiki sehingga perkerasannya mantap, kontraktornya perlu uang banyak, seperti itu ya. Kalau kita pakai teknologi, yaitu jalannya kita buat seperti jembatan, sekarang masih mahal ya, 2019 yang saya terakhir itu sekitar 400-an miliar per kilometer. Nah, jadi masalah tanah ini masalah yang sangat penting. Ya, jangan melakukan pekerjaan struktur dulu sebelum pekerjaan tanahnya selesai. Ya, itu dulu diselesaikan. Nah, ada satu lagi pemadatan namanya di tanah ini. Ya, apa perlunya pemadatan? Pertama adalah ada supaya pori-porinya mengecil. Ya,
Begitu pori-porinya mengecil, ya, maka air atau udara dalam pori-pori tersebut akan keluar. Ya, bagaimana? Penurunan akan jauh berkurang karena pori-pori sudah semakin mengecil. Penurunan itu terjadi karena pori-porinya banyak. Ya. Nah, itu yang kita kurangi. Ya. Terus yang kedua, apabila tanah kita padatkan, ya, maka kerasannya akan meningkat. Ya. Misalnya CBR nih, CBR-nya misalnya 5% nih atau kurang 5%. Ya, boleh jadi kalau kita padatkan bisa-bisa sampai dengan 6%. Tidak perlu lagi ada pengolahan tanah. Ya, seperti itu. Ya, nah hati-hati di dalam tanah lempung tadi. Ya, harus ada treatmentnya itu. Habis ini ada pertanyaan enggak? Sampai sini ada pertanyaan. Anissa Susila ada? Anissa Susila? Ada, Pak. Anissa Susila tadi perhatikan CBR ya. Anissa Susila? Iya, Mana Anissa Pak. Susila? CBR itu apa? Anissa Susila. CBR-nya apa CBR? Bingung. Alif Zan Septian? Alif Zan Septian ada? Iya, Pak. CBR apa? Yang kamu pahami dari kuliah tadi? CBR. Suatu nilai yang Oh ya, suatu menunjukkan nilai. kekerasan tanah. Iya, Pak, suatu Semakin nilai. tinggi CBR-nya ya, semakin kuat tanah tersebut. Ya, dibandingkan dengan apa itu? Dengan batu. Jadi kalau misalnya dia 10% ya atau 6%, itu menunjukkan bahwa tanah tersebut kekuatannya sama dengan 10% dari batu yang diuji pertama tadi. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Muhammad Hilman ada? Muhammad Hilman? Muhammad Hilman, Iya, Pak. kalau Jelas, Pak. CBR-nya 60%, kalau menurut Iya, kamu Pak. bagaimana jalannya? Kalau CBR-nya Eh, 60%. berarti jalannya itu tebal perkerasannya itu butuhnya sedikit, Pak. Soalnya tanah itu sudah keras, Pak. Ya, betul, betul. Ya, itu itu jawaban yang benar ya. Bahkan kita hanya melapis perkerasan atas saja ya. Untuk apa kita bikin perkerasan kan sudah kuat, sudah 60% dari batu. Ya, kita membuat perkerasan itu karena dia 6% perkerasan tanahnya 6%. 6% itu 6% dari batu yang keras tadi. Sehingga di atasnya perlu kita perkeras. Ya, kalau dia sudah 60%, ya sudah 60% sudah kuat, kuat banget itu, ya sudah seperti batu. Nah, hanya tanah ini dia biasanya licin kalau hujan. Jadi walaupun keras dia berbahaya. Sehingga perlu kita lapis ulang, kita lapis lagi, ya, dengan aspal, dengan perkerasan yang tipis saja agar supaya ya pada saat hujan tidak licin. Jadi benar kata Hilman tadi ya, itu engineer judgment-nya jalan tuh, ya, benar banget itu. Sampai sini ada pertanyaan lagi tidak? Ya, silakan. Ya, ya, betul, 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 betul. Eh, itu ada dua. Pertama adalah dia mau membuat suatu putaran. Jadi begini, jalan tol itu tidak boleh berpotongan. Ya, kalau dia sudah berpotongan, salah satunya harus naik.
bagaimana caranya supaya jaringan jalan tol ini dia tidak boleh berpotongan. Ya. Kalau dia berpotongan, konflik. Ya. Konflik, disitulah sumber kemacetan, disitulah sumber kecelakaan. Sementara jalan tol, orang sudah membayar. Ya, dia tidak boleh macet harusnya. Yang kedua juga harus kecelakaannya juga harus sekecil mungkin. Sehingga apabila terjadi perpotongan, dia harus salah satunya naik. Yang pertama. Yang kedua, memang ada struktur tanah yang memang sulit sekali kita selesaikan dengan perbaikan tanah biasa. Maka dia menggunakan yang namanya pile slab. Nah, pile slab. Nah, itu bisa digunakan sepanjang jalan tol bisa. Tapi tadi saya bilang bahwa yang seperti yang si Wansen bilang tadi, seperti jembatan itu, tapi biayanya mahal. Sehingga dipakai untuk beberapa segmen jalan saja. Ya, yang pile slab. Kalau memang sulit sekali, ya untuk diselesaikan dengan cara-cara biasa, biasanya mereka menggunakan pile slab. Ya, jadi ada dua hal itu, Pansen ya. Satu untuk menghindari pertemuan sebidang, ya perlintasan antar jalan tol, ya, atau jalan tol dengan jalan biasa bisa juga. Ya, tapi kalau jalan tol dengan jalan biasa, biasanya jalan biasanya, ya, yang dibuatkan jembatan seperti itu, ya. Atau bisa juga jalan tol dengan rel kereta api. Dia harus naik, jalan tolnya harus naik, ya. Karena kekuatan daripada kereta itu kan relatif tidak sekuat kendaraan pribadi. Ya, sehingga apabila kereta naik ke atas, ya, dengan tanjakan yang curam, kereta itu relatif tidak bisa karena tenaganya tidak cukup dan dia panjang, sehingga dia memerlukan, ya, jembatan yang sangat panjang. Ya, kenapa sangat panjang? Karena tidak bisa curam, tidak bisa langsung curam jembatannya. Jadi dia harus perlahan naiknya seperti itu. Nah, kalau dihitung-hitung lebih mahal apabila kita bikin jembatan kereta api dibandingkan dengan jembatan jalan, sehingga jalan tol yang harus naik. Ya, kereta lewat bawah. Ya, tidak mau pakai jembatan, underpass. Tapi kalau jalannya jalan rawa, kalau tanahnya rawa nggak bisa kita pakai underpass, ya kan? Karena rembesan air. Mana kita mau ngatasi rembesan air? Walaupun sekarang teknologinya ada, tapi pemeliharaannya tinggi. Ya, begitu Hansen ya. Jadi ada kemungkinan memang dia harus melewati persimpangan, ya, sehingga dia harus naik, atau dalam kondisi tanah di bagian bawahnya itu memang sulit untuk diperbaiki, sehingga dia perlu yang namanya konstruksi pile slab tadi. Tapi karena mahal hanya di tempat-tempat tertentu saja yang kondisi tanahnya sulit untuk diperbaiki. Ya, menjawab tidak, Bansen? Ya, ada pertanyaan lain nggak? Ya, sekali lagi ya, bahwa nanti jalan raya dan jembatan ini dia tidak hanya di ini, tidak hanya di Departemen Pekerjaan Umum, ya. Di Pelindo itu juga nanti akan membuat jalan, ya. Di bandara itu juga nanti ada runway. Runway itu jalan raya, begitu ya. Apalagi di kereta api, kereta api itu sebenarnya jalan juga, ya. Pengerjaan jalan jembatan di kereta api itu sama persis dengan jembatan di jalan raya. Ya, pengerjaan tanahnya, mud pumpingnya di bagian bawah kereta api itu merupakan itu bagian daripada jalan sama dengan jalan raya juga. Ya, hanya konstruksi di atasnya yang berbeda. Ya, jadi saya mengharapkan ya anak-anak sekalian ya jangan jangan hanya ikut tes DPU ya, atau jadi kontraktor atau konsultan untuk jalan raya saja atau bangunan saja ya. Memang tempat kita bergerak itu luas. Bisa juga di Pelindo, ya, juga bisa di kereta api, bisa juga di Angkasa Pura. Ya. Saya kemana-mana ketemu ya dengan mahasiswa ya saya ke Bandung di PT Kereta Api Indonesia, saya ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa dari Unsri banyak. Saya ke Pelindo ketemu juga ya, ketemu juga dengan kakak kelas kamu ya, tapi dalam jumlah yang jauh lebih sedikit. Yang Angkasa Pura saya juga ketemu tapi jumlahnya sedikit. Ya. Di PT Kereta Api Indonesia saya ketemu lumayan banyak sih ya, tapi masih sedikit juga. Tapi waktu saya ke PU banyak sekali. Padahal pekerjaan kita juga bukan cuma sekedar bikin jalan atau bikin bangunan maksudnya ya. Ada dermaga di situ ya. Silakan saja nanti kalau memang tamat jangan hanya
apa ya? Jangan dipersempit maksudnya lapangan pekerjaannya. Ya, nanti silakan dilebarkan. Karena dimanapun kita bekerja itu ada semua. Di transmigrasi itu ada bangunannya, pembuatan jalannya ada. Di Dignas juga ada. Ya, di bank ya juga ada untuk penilaian aset. Ya, untuk orang-orang melakukan pinjaman itu juga ada. Ya, di asuransi besar itu juga ada. Ya, kalau di Jerman, ya di Jerman itu waktu dia perang itu hancur semua itu jembatan, jalan, bangunan. Begitu sudah selesai perang, langsung mereka bangun. Pertanyaannya, setelah selesai perang tidak ada uang. Ya. Dari mana mereka bangun? Dari mana dananya mereka bangun? Dari pinjaman. Pada saat itu Jerman sedang dibenci, ya gara-gara Hitler tuh. Ya, jadi mereka dibenci, jadi sulit untuk dapat pinjaman. Tapi mereka bangun dengan cepat. Dari mana? Dari asuransi. Ya, jadi peluang untuk bekerja di asuransi juga ada. Ya, jadi di perusahaan minyak, apalagi di perusahaan tambang, apalagi. Ya, jadi jangan dipersempit lapangan pekerjaan kita. Saya heran di PU banyak banget. Ya. Kemarin saya paparan di balai jalan itu kakak kelas kamu semua. Saya bilang. Tapi begitu saya ke PT Kereta Api Indonesia, ke Pelindo, kok jarang sekali ya. Ya, padahal sama saja pekerjaan itu di situ-situ saja. Developer juga sama. Seperti itu. Ya. Demikianlah kalau ada pertanyaan silakan. Kalau udah ada, kita selesai sampai di sini. Nanti bahannya saya kirim plus rekamannya. Ya. Kalau memang diperlukan. Seperti itu. Ya. Silakan kalau masih ada yang bertanya. Kalau tidak ada, kita akhiri ya sampai bertemu minggu depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ya salam sejahtera.